Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil Wabarakatuh. alamin, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dengan kegiatan kita yang insya Allah akan rutin kita adakan di setiap hari Senin, khususnya di bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan kegiatan ngaji online yang insya Allah sudah akan kita tentukan untuk tema-temanya dan untuk pekan lalu insya Allah dengan fikih puasa begitu nggih. Dengan fikih puasa bagaimana kita berpuasa dengan baik begitu agar ibadahnya juga lebih bermakna begitu nih. Dan alhamdulillah untuk Senin hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Taufik AB. Beliau adalah Ketua Dewan Syariah Yayasan Dana Sosial Al-Falah yang insya Allah pada sore hari ini beliau akan menyampaikan tentang tema tingkatkan takwa, raih berlimpah berkahnya. Nah, ini bagaimana kita khususnya di bulan suci Ramadan ini harus mengetahui bagaimana cara-cara agar kita tetap eh, memperbaiki dan kalau bisa ya lebih baik dari hari-hari biasanya, yaitu ibadah kita, amalan-amalan kita sehari-hari, entah itu wajib, entah sunnah, entah itu eh, di malam hari. Nah, disinilah kita akan mengetahui kiat-kiat bagaimana cara agar ibadah kita lebih bagus. Nah, i- sehingga nanti kita akan naik kelas setelah bulan suci Ramadan ini selesai begitu nih. Maka dari itu untuk lebih lengkapnya mari kita simak bersama penjelasan dari Ustadz Taufik AB tentang tingkatkan takwa, raih berlimpah berkahnya begitu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sudah dengar suara saya? Jelas Ustaz. Ya, Sudah ya? Tapi gambar saya nggak tampak ya? tampak Ustaz. Oh, tampak ya? Oh, udah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailu fi kitabihil azim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومعلمنا ومرشدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسألك اللهم علما نافعا يقربنا إليك. اللهم اجعلنا من المخلصين المتقين. آمين يا رب العالمين. Ikhwani wa akhwati, para peserta acara pengajian online YDSF sore hari ini yang saya muliakan, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di saat kita berpuasa, kita membahas tentang puasa, tentang ibadah puasa, dan kita ingin dengan membahas dan belajar hal-hal yang terkait dengan ibadah yang agung ini, kita bisa berpuasa dengan benar dan baik. Karena tidak semua orang yang berpuasa itu sudah pasti mampu meningkatkan kualitas takwanya. Yang bisa meningkatkan kualitas takwanya itu adalah orang yang berpuasa sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Innahu imamul muttaqin. Orang yang paling bertakwa di jagat raya ini adalah Sayyidina Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin sukses
dalam melaksanakan ibadah puasa ini harus senantiasa berpegang pada bagaimana baginda Rasulullah mengajarkan. Dan itu semuanya tercantum di dalam dua pedoman umat Islam yang paling utama, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Maka saya akan awali dengan ayat yang tadi saya bacakan, bahwa ibadah puasa ini ibadah yang oleh Allah ketika menetapkan kewajiban ini, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Dan ada catatan penting bahwa ibadah puasa ini diwajibkan 15 tahun sesudah Rasulullah dinobatkan sebagai Rasul. Ketika Rasulullah berada di kota Mekah, perjuangan awalnya sangat sulit dan sangat gigih beliau menegakkan tauhid. 13 tahun di Mekah itu belum ada kewajiban ibadah puasa. Baru sesudah Rasulullah berhijrah ke Madinah, itu pun tidak langsung. Tahun pertama masih belum diwajibkan. Baru tahun kedua diwajibkan. Jadi 15 tahun terhitung dari Rasulullah dinobatkan sebagai Rasul. Karena apa? Karena untuk berpuasa ini sulit. Harus melawan hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah mengingatkan kita bahwa nafsu manusia itu kalau tidak dikendalikan, kita nanti dikendalikan. An-nafsu in lam tushghilha bil haq syaghlatka bil batil. Nafsumu kalau tidak Anda arahkan berperilaku sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan tuntunan agama, kita akan diarahkan oleh nafsu itu untuk berbuat kebatilan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu tentang kita ciptaannya ini menetapkan ibadah puasa itu setelah 15 tahun dan diberitahukan bahwa puasa ini sudah merupakan ibadah lama. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi umat sebelum kita juga sudah diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa dengan cara yang berbeda tentunya. Kita tidak perlu kita bahas bagaimana cara mereka berpuasa, tapi ada kewajiban puasa. Dan puasa yang paling sempurna adalah puasa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, perlu kita renungkan bersama, apa rasanya ketika kita membaca Al-Quran, lalu membaca seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran itu lebih dari 90 kali. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu adalah sebenarnya seruan kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman. Sekarang kita yang dipanggil ini, ketika membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah. Adakah rasa getaran? Adakah rasa kita terpanggil ketika kita membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah? Apakah kita bisa ketika membaca Al-Quran, Allah berseru kepada orang yang beriman, lalu kita memposisikan di tempat yang dipanggil oleh Allah? Tidak semua orang bisa begitu. Walaupun yang sudah lancar membaca Al-Qurannya. Karena kalau kita berbicara kondisi objektif yang banyak umat Islam di Indonesia yang gemar membaca ini, pada umumnya mereka itu membaca yang disebut tilawah ta'abudiyah, tilawah beribadah. Jadi Al-Quran itu harusnya bukan hanya dibaca untuk ibadah dan barokah mendapat pahala, tetapi juga dibaca tadabburiyah, dibaca ta'amuliyah. Tadabbur itu adalah membaca Al-Quran dengan cara
setelah kita sampai pada ujung ayat yang kita baca, kita bertanya, di mana posisi saya gitu? Di mana posisi kita? Apakah saya senang dipanggil? Apakah saya termasuk orang-orang yang dipanggil atau belum termasuk? Nah, seruan puasa ini juga diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Di sini Allah menggunakan kata kutiba, tidak furidho. Tapi para ahli tafsir memberi catatan Allah tidak pernah menulis, tetapi Allah menyebutkan bahwa Allah menulis di dalam Al-Quran, artinya diukir, tertulis, black on white, hitam di atas putih. Jadi kokoh sekali ini kewajiban ini. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Lalu apa tujuannya? Itu yang penting. La'allakum tattaqun. Agar kalian itu bertakwa. Jadi artinya ketika kita berpuasa itu selalu ingat tujuannya. Saya berpuasa ini supaya saya semakin baik takwanya, semakin berkualitas takwanya. Dan takwa itu adalah akumulasi dari semua kebaikan. Kalau orang itu sudah layak disebut al-muttaqi, dia adalah orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Di antara kita yang sekarang mengikuti acara ini, tentu saja iman dan takwanya itu bervariasi. Ada yang mungkin berkualitas tinggi, ada yang sedang-sedang saja, ada juga barangkali yang masih rendah. Inilah perlunya kita belajar. Perlunya kita belajar dan mengintrospeksi diri masing-masing. Saya sudah puasa ini, kemudian apakah kualitas takwa saya ini sudah meningkat? Apalagi sudah berkali-kali berpuasa. Kalau orang mu'alaf misalnya, baru masuk Islam, kemudian berpuasa, lalu dia masih sulit, nah itu wajar-wajar saja. Tetapi kita yang sejak kecil sudah mengenal ibadah ini, sejak lahir sudah diajari untuk beriman. Apakah setelah saya, Anda, dan pendengar semuanya yang mendengarkan suara saya ini berusia 20, 30, bahkan 70 dan seterusnya, apakah sudah merasa bahwa ketakwaannya sudah lebih baik? Nah, sekarang bagaimana cara mengukurnya ya? Cara mengukurnya takwa saya ini lebih baik. Yang pertama, kalau orang itu bertakwa, tentu dia lebih akrab dengan Allah dibanding yang kurang bertakwa, apalagi dibanding yang tidak bertakwa. Akrab dengan Allah itu salah satu yang seyogianya dirasakan oleh mereka yang bertakwa. Dan orang yang merasa dekat dengan Allah, hatinya selalu terpanggil ketika ada seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kan banyak di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu selalu tanggap, selalu merasa bahwa saya dimanapun itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah puasa ini menjadi sangat istimewa karena ibadah puasa itu disebut secara lugas dan khusus oleh Allah bahwa ibadah puasa ini untuk Allah. Apakah ibadah yang lain bukan untuk Allah? Semuanya harus untuk Allah. Saya sholat untuk memenuhi panggilan Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Saya arahkan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya. Tetapi hanya puasa ini yang secara eksplisit Allah menyebut kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua ibadah manusia cucu Nabi Adam ini untuk mereka. Kecuali puasa saja. Allah menggunakan istilah illa saum fa innahu li. Itu untuk aku. Wa ana ajzi bihi. Saya sendiri yang akan memberi balasannya. Jadi tidak ada orang yang tahu, malaikat pun tidak tahu,
Berapa balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa? Sangat besar itu artinya. Nah, kemudian para ulama memberi interpretasi dari hadis yang tadi saya bacakan itu, Allah menggunakan istilah kecuali puasa itu untuk aku, kata Allah, karena puasa ini adalah ibadah yang tidak dipamerkan, tidak bisa dipamerkan. Kalau ada orang tidak berpuasa, kemudian ikut berbuka, mengatakan saya berpuasa, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah saja. Tapi kalau sholat kan tampak, haji tampak, sodako tampak. Bisa dilihat. Puasa, bahkan puasa itu tidak mengerjakan, tidak melakukan, ya, tidak melakukan marah, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Itu semuanya ini, dan ini tersembunyi. Apa yang ada di dalam hati saya ini? Kalau kalau saya tanya kepada siapapun tidak akan bisa menjawab. Yang tahu hanya Allah. Dan inilah istimewanya ibadah puasa karena merupakan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Tidak bisa orang riak dengan puasanya. Kalau orang pidato atau ceramah misalnya, saya pidato, saya bisa membuat pidato saya ini supaya menarik, supaya dipuji, itu bisa. Tapi kalau puasa tidak bisa. Maka ini salah satu keistimewaan puasa. Sehingga para ulama memberi sebutan banyak sekali puasa ini sebutannya diantaranya dikatakan as-saumu ibadatul ikhlas. Puasa itu adalah ibadah keikhlasan. Nah, sekarang kita bicara tentang bulan suci Ramadan yang sangat hebat ini. Karena hebat, maka namanya banyak. Sesuatu yang istimewa itu namanya ada beberapa. Dan Ramadan ini macam-macam sebutannya. Disebut Ramadan Karim. Karim itu artinya dermawan. Kenapa? Karena Allah Maha Dermawan, memberi pahala di bulan ini yang tidak terbatas. Banyak sekali berlipat ganda. Orang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah mendapat pahala seperti fardu. Apalagi yang fardu. Orang yang bersodakoh, yang biasanya sunnah, kalau Ramadan, Rasulullah mengatakan khairus sodakoh, sodakoh fi Ramadan. Sebaik-baik sodakoh adalah sodakoh di bulan Ramadan. Orang yang bersodakoh memberi buka kepada orang yang berpuasa, diberi pahalanya puasa. Subhanallah. Jadi kalau Anda misalnya memberi buka kepada 10 orang, Anda mendapat pahala 10. Pahalanya puasa orang yang Anda beri buka itu, dan yang diberi buka pahalanya tidak dikurangi. Ini karim, Allah Maha Dermawan. Maka Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan ini melaksanakan rutin membaca Al-Quran, atau kalau bahasa kita itu tadarus dengan Jibril, dan ketika bertadarus dengan Jibril di bulan puasa ini, Rasulullah itu semakin dermawan. Sehingga dikatakan, innahu ajwadun nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menghampiri Rasulullah setiap hari, setiap malam untuk membaca Al-Quran. Wa Rasulullah SAW juduhu fi Ramadan ajwada min rihil mursalah, sampai diumpamakan kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan itu lebih deras dari angin yang menghembus. Ajwada min rihil mursalah. Allahu Akbar. Nah, Ramadan juga disebut syahrul barakah. Nabi ketika menggugah para sahabat untuk berpuasa, beliau mengatakan, atakum syahrun azimun mubarak. Telah datang kepada Anda bulan yang agung, yang penuh berkah. Fihi laila khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung kira-kira 83-84 tahun. Maka kalau orang beribadah kemudian di bulan Ramadan, lalu bertepatan dengan Allah menurunkan barokahnya Lailatul Qadar, dia dapat pahala seperti beribadah
83 atau 84 tahun. Ini kan luar biasa. Nah, kalau orang tidak memanfaatkan ini, betapa besar kerugiannya. Tapi yang tidak memanfaatkan ini ketika hidup nggak merasa rugi. Tapi ketika di akhirat, dia pasti nanti akan menjerit, kenapa saya tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang banyak di bulan Ramadan. Ramadan juga disebut Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Bahkan kalau orang berpuasa dengan baik dan benar yang disebut imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Coba para pemirsa, para pendengar yang saya muliakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya yang saya muliakan, coba direnungkan sejenak saja. Allah akan memberi balasan kepada orang yang berpuasa imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosanya dihapuskan. Kan luar biasa ini. Tapi berapa banyak orang yang memahami ini? Kemudian berapa banyak yang sudah mengerti, yang sudah memahami lalu memanfaatkan dengan baik. Nah, kita nggak bisa menghitung. Tapi kira-kira itu lebih banyak yang tidak memanfaatkan. Karena itu bulan Ramadan disebut juga Syahrul Mutahhir. Bulan pembersih. Li'annahu yutahhiru dzunub wal ma'asi. Disebut juga Syahr Itqun minan nar. Ya Allah. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'un fi kulli yawmin wa layla fi Ramadan. Allah membebaskan banyak orang dari ancaman api neraka malam hari dan siang hari di bulan Ramadan ini. Maka kalau kita tidak mendapatkannya, betapa ruginya. Rasulullah juga bersabda, Inna li kulli muslim fi kulli yawmin wa layla da'watun mustajabah fi syahri Ramadan. Atau kama qala. Setiap orang Islam itu diberi kesempatan untuk berdoa dan doanya diterima baik siang hari maupun malam hari di bulan suci Ramadan. Ya Allah. Inilah Ramadan ya. Maka perlu sekali kita ini meningkatkan pemahaman kita tentang ibadah yang istimewa ini agar benar-benar kita bisa menjadi orang-orang muttaqi yang betul-betul berkualitas. Dan saya beberapa kali dalam ceramah tadi malam atau kemarin, saya ceramah di masjid, saya sampai mengatakan di hari raya Idul Fitri nanti, ada orang keluar dari rumahnya kayaumi waladathu ummu. Seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Karena apa? Karena berpuasa dengan baik dan benar. Ya, itu baik dan benar. Kalau cuma baik saja tapi tidak benar, ya nggak bisa mendapat itu. Benar tapi tidak baik. Artinya tidak baik itu tidak ikhlas misalnya. Benar tapi tidak ikhlas. Juga nggak benar. Nggak bisa mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Maka ada peringatan Rasulullah yang terkenal di dalam hadis. Beliau bersabda, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Berapa banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga saja. Ada lagi, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Berapa banyak orang melakukan sholat qiyam atau qiyamul lail tarawih tapi tidak tumaknina, tidak merasa bahwa sholat itu bermunajat kepada Allah. Kita melihat banyak orang tarawih cepat. Bahkan diviralkan itu, saya lupa di mana, di Jawa Timur, ya, salah satu di Blitar atau di mana saya lupa. Itu sholat tarawih 23 rakaat hanya 10 menit saja dan diberitahukan bahwa tradisi ini sudah 100 tahun. Allahu Akbar. Saya prihatin sekali. Dan saya memberi komentar ini adalah pelecehan terhadap agama. Bayangkan orang sholat seperti itu. Sedangkan Rasulullah SAW dalam hadis itu bersabda, "Idza kunta tusalli fa innaka tunaji rabbak."
Anda itu kalau sholat, Anda itu bermunajat menghadap Allah. Apa artinya munajat? Munajat itu berbicara lirih saja, pelan saja. Nggak ada yang dengar kecuali dirinya sendiri dan Allah. Itu namanya munajat. Lalu diwajibkan di dalam sholat itu tumak nina. Dengan tenang, satu persatu. Ini sholat-sholat yang diterima itu. Bukankah ada hadis yang terkenal ketika ada orang terlambat ke masjid, kemudian dia sholat sendiri di masjid, dan Rasulullah hadir di masjid itu. Dengan tanpa tumanina, cepat sekali sholatnya. Setelah selesai, orang ini menghadap Rasulullah memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu dijawab oleh Nabi, lalu Nabi langsung mengatakan, Sol innaka lam tusalli. Kamu sholat lagi. Karena yang tadi itu bukan sholat namanya. Artinya Anda belum sholat. Itulah kasarnya. Orang ini mengulangi sholatnya di hadapan Rasulullah. Dengan cepat seperti sholat yang pertama. Menghadap Nabi lagi, Nabi mengatakan kembali, Sol innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Nah, setelah 3 kali, orang ini menyerah kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mengenal sholat kecuali seperti yang saya kerjakan tadi. Lalu oleh Nabi diajari bagaimana sholat. Kalau Anda sholat sendiri, itu kalau sempurnanya ya adzan dan iqamat. Atau paling tidak, iqamat. Aqim sholat, kata Rasulullah. Thumma qum, kata Nabi. Kemudian berdirilah Anda. Wadma'anna qa'ima. Dan dengan tuma'nina. Menghadap Allah. Merasa saya menghadap Allah. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Masya Allah. Dirasakan bahwa saya menghadapmu ya Allah. Nah kemudian Tummakum watma'anna qa'imah. Lalu Anda berdiri dan tuma'nina, baca Fatihah yang benar, baca surah yang benar dengan tartil. Nah kemudian tummarka, kata Rasulullah. Kemudian rukuklah Anda, watma'anna raki'ah. Rukuk yang baik. Tuma'nina. Tummakum, tummasjud dan seterusnya. Semuanya dikasih catatan oleh Rasulullah. Tuma'nina, tuma'nina, tuma'nina. Kalau orang melaksanakan ibadah tarawih seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan dalam hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau orang itu melaksanakan qiyamul lail seperti itu, diampuni dosa-dosanya. Ditambah lagi, satu lagi, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaba. Siapa yang beriktikaf kemudian sholat pada waktu Lailatul Qadar, tidak tidur, bangun malam seperti yang dicontohkan oleh Nabi, tinggal di masjid beriktikaf, imanan wahtisaba, ikhlas dan selalu mendambakan balasan dari Allah, ihtisaba, dan khawatir jangan sampai tidak diterima, maka dia sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau seperti itu, kata baginda Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, pendengar acara online IDSF yang saya muliakan, kalau orang itu tidak berhasil untuk membersihkan dosanya selama dia hidup sebulan di bulan suci Ramadan ini, maka orang yang seperti ini adalah orang yang gagal, atau kalau istilah Rasulullah, orang yang syaqi, orang yang durhaka. Dalam hadis Rasulullah mengatakan syaqiyah man adraka Ramadan hatta salakha walam yughfarullah. Celaka orang yang mendapatkan kesempatan di bulan suci Ramadan sampai selesai, tapi dia tidak berhasil membersihkan dosa-dosanya. Artinya apa? Artinya dia tidak melaksanakan ibadah puasa dengan benar dan baik. Inilah perlunya kita mengadakan kajian-kajian seperti ini, sehingga selama kita beribadah di bulan Ramadan, baik itu puasa kita, qiyamul lail kita, atau sedekah kita,
atau qiyam Lailatul Qadar yang kita kerjakan selama Ramadan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, para ulama mengatakan mereka kalau membuat statement itu tentu dari kajian yang mendalam, yang dipelajari, yang dikaji dari Al-Quran was Sunnah. Para ulama mengatakan bahwa ibadah puasa itu ashalus som as-somu anisyurbi wal akal. Puasa yang paling gampang itu adalah tidak makan dan tidak minum. Banyak orang bisa tidak makan dan tidak minum dari mulai subuh sampai maghrib. Banyak. Ya. Itu adalah puasa yang paling gampang. Tetapi puasa yang lebih sulit, yang harus diperjuangkan, itu adalah puasa seluruh tubuh kita ini. Sehingga seorang perawi hadis, Jabir namanya, radhiyallahu an, mengambil ilmu dari Rasulullah, kemudian mengatakan, memberi nasihat kepada kita, idza sumta falyasum sam'uka. Kalau Anda itu berpuasa, hendaknya dipuasakan juga telinganya. Jangan berpuasa tapi telinganya diumbar kanan kiri mendengarkan apa saja, dan itu yang membuat puasa kita tercuri sehingga ada istilah lusus Ramadan. Lis itu artinya pencuri, bentuk jamaknya itu lusus. Jadi ada istilah di kalangan ahlul ilm, lusus Ramadan, pencuri Ramadan. Kadang-kadang Ramadan kita dicuri orang lain, kita nggak sadar itu. Kalau telinga misalnya, kita mendengarkan obrolan orang, menceritakan kejelekan orang, namanya ghibah. Walaupun kita tidak ikut mengucapkan, kalau kita mendengarkan, maka telinga kita tidak berpuasa, rusak puasa kita. Yang lebih sulit lagi adalah falyasur basaruka. Mata Anda harus berpuasa. Kita selama puasa ini harus bisa mengendalikan mata kita. Jadi misalnya Anda puasa siang hari, jalan-jalan di mall misalnya, kanan kiri banyak hal-hal yang tidak boleh dilihat. Lalu Anda melihat, apalagi melihat sengaja dengan syahwat, maka itu merusak puasa kita. Dan sekarang tidak perlu ke mall ya. Di tangan kita ini ada mall, ada film, ada segala macam itu. Dan bahkan ada yang pornografis lagi. Itu kalau mata kita tidak kita kendalikan dengan handphone kita ini, maka kita nanti sia-sia puasanya. Dan ada lagi satu bahaya yang sangat tajam, sangat berbahaya, yaitu puasa lidah. Ya. Kalau kita berpuasa, lalu kita tidak bisa menjaga lidah kita, ini akan berkemungkinan besar puasa kita gagal. Orang kalau tidak bisa menjaga lidah, itu bisa menghancurkan bukan saja puasanya, bahkan dirinya juga bisa hancur. Kita lihat apa yang dicontohkan oleh Allah di Amerika saat-saat ini. Mereka sangat menderita karena terbakar Los Angeles. Kenapa itu terjadi? Kalau mau diruntut, itu hanya karena lidah saja. Presiden Amerika yang sombong itu, sebelum itu terjadi, 2 hari sebelum atau 3 hari, dia bersesumbar kalau tawanan perang Israel tidak dilepaskan oleh orang-orang Palestina, maka kata Presiden Amerika yang waktu itu belum dilantik, saya akan jadikan Timur Tengah menjadi neraka. Ini sombongnya luar biasa. Nah rupanya Allah yang maha mendengar memberi contoh. Akhirnya Amerika dibakar oleh Allah. Dan kebakaran yang terjadi di Amerika itu kebakaran yang belum pernah terjadi. 10.000 rumah mewah itu habis dalam waktu 1-2 hari. Dan mereka tidak mampu untuk memadamkan. Bahkan masih berkepanjangan. Kenapa ini? Karena lidah. Bahaya lidah. Orang bisa dari lidahnya itu bercerai dengan istrinya. Karena lidah 1-2 kalimat saja. Kata Rasulullah, innal abda la yatakallamu bi kalima min sukhtillah yahwi biha ila jahannam.
Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu bisa saja mengucapkan satu kalimat saja yang menyebabkan Allah murka dan dia dengan itu terjerumus ke neraka jahanam. Kita sudah melihat ada seorang yang menghina orang jual es itu belum lama ini, satu kalimat saja akhirnya yang menghina itu kehabisan, jabatannya hilang dan dicela banyak orang, diviralkan, dan yang dihina diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa ini? Karena lidah. Tetapi Rasulullah juga memberi pujian orang yang menjaga lidah. Wa innal abda la yatakallam kalima min ridwanillah yarfa'uhu Allahu darajat atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi orang itu mengucapkan satu kalimat tanpa dipikir panjang, tapi kalimat itu adalah kalimat yang diridhoi Allah. Misalnya Anda memberi nasihat kepada orang untuk rajin ke masjid misalnya. Kemudian orang itu menerima nasihat itu dan Allah meridhoi kalimat itu. Itu bisa mengangkat orang tersebut di surga bertingkat-tingkat tinggi karena satu dua kalimat saja. Maka selama kita berpuasa harus menjaga semua anggota tubuh kita. Dan orang yang bertakwa itu kalau kita tinjau dari arti kata takwa, waqayaki wiqayatan itu artinya perisai. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu membangun perisai untuk tidak terkena sanksi Allah. Baik perisai sanksi di dunia, apalagi sanksi di akhirat. Maka orang yang bertakwa itu menjaga dirinya dengan perisai supaya tidak melakukan dosa, supaya bisa menjaga dirinya. Dan puasa inilah saat yang baik untuk mendidik dan melatih nafsu kita, perilaku kita untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, sehingga nanti setelah selesai pada puasa kita betul-betul bisa menjadi orang yang bertakwa yang berkualitas, dan takwa itu kita bawa terus, bukan hanya selama Ramadan saja. Tapi orang yang sukses ibadah puasanya menjadi al-muttaqi sepanjang masa. Nanti kalau datang lagi kesempatan dia masih hidup, Ramadan ditingkatkan lagi takwanya, dan selama dalam perjalanan hidupnya selalu tanggap dengan takwa. Nah itulah yang perlu kita perjuangkan di dalam kita melaksanakan kewajiban ibadah puasa agar kita sukses dan akhirnya nanti Idul Fitri kita termasuk minal aidin wal faizin, orang yang kembali fitrahnya seperti baru dilahirkan karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari hasil perjuangan puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa disambung dengan diskusi barangkali kalau ada, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz untuk penjelasan tentang takwanya. Dari penjelasan yang beliau sampaikan tadi bahwasanya kita mengetahui ada beberapa poin bahwasanya takwa ini menjadi perisai kita. Perisai dari apa? Dari perbuatan-perbuatan tercela, dari perbuatan-perbuatan yang dianggap bahwasanya itu mendatangkan murkanya Allah begitu ya. Nah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, kita harus benar-benar menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sangat tidak diperbolehkan oleh Allah, khususnya dari gibah, dari lisan, terus kuping kita juga harus jaga, mata kita juga harus jaga, begitu ya. Karena itu semua akan menjadikan kebaikan kalau sama kita mengajak nafsu kita diarahkan sesuai dengan kebenaran. Apabila kita mengikuti nafsu, maka kita akan diarahkan ke arah kebatilan. Baik, sebelum kita menuju pertanyaan, kami ingin menginfokan, yaitu kita di YDSF ada program kebaikan Ramadan, yaitu dengan program-program buka puasa. Terus kemudian juga ada infak Ramadan. Saya sebutkan nominalnya begitu ya. Buka puasa dengan nominal 25.000, kemudian infak Ramadan
10.000, takjil 10.000, zakat fitrah 50.000, cinta guru Al-Quran 100.000, kemudian fidyah 25.000, bingkisan lebaran 100.000, cinta Palestina 100.000, infak yatim 50.000, kemudian ada juga masjid inspirasi. Dan kita juga selalu menerima zakat begitu ya, dan donasi lainnya juga sangat banyak sekali. Baik, maka dari itu yang ingin berpartisipasi bisa transfer ke rekening BSI di 94 kali 03 kali 270. Untuk konfirmasinya dapat ke nomor 0811374566. Kami ulangi lagi, bisa konfirmasi di nomor 0811374566. Baik, eh, untuk pertanyaan bisa kita mulai. Yang pertama dari mana ini? Ah, dari Nihayatul, nggih. Nihayatul izin bertanya, Ustadz, lebih utama mana melakukan sholat ba'diyah isya dengan sholat tarawih? Mengingat banyak sekali konten di media sosial yang berbicara bahwasanya jika seseorang yang melakukan sholat tarawih tapi tidak melaksanakan ba'diyah isya, yaitu seperti menghilangkan pahala yang lebih utama. Begitu, begitu Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Memang Ba'diyah Isya itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang punya nilai lebih besar dari sholat terawih. Karena sholat terawih itu Rasulullah tidak selalu mengerjakan, tapi kalau yang muakkadah selalu dikerjakan. Jadi, mari kita sholat terawih, tapi jangan meninggalkan Ba'diyatul Isya. Di dalam bulan Ramadan ini, Ba'diyah Qabliyah itu hendaknya dikerjakan sebanyak mungkin ya. Eh, Sebagaimana kita tahu bahwa sunnah yang muakkadah itu ada 12 rakaat. Yang pertama adalah 2 rakaat yang disebut rakaatil fajr. Salat subuh, sebelum salat subuh. Itu muakkadah. Nah, kemudian yang salat duhur itu paling banyak. 2 kali qobliyah, 1 kali ba'diyah. Artinya 6 rakaat. Qobliyahnya 4 rakaat. Kalau lengkap, ba'diyahnya 2 rakaat. Ini muakkadah semua. Kemudian ba'diyatul isya, ba'dil maghrib dan ba'diyatul isya. Ini 12. Semuanya itu 12. Yang lainnya qobliyah ba'diyah yang lainnya itu ghairu muakkadah. Artinya tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Tapi kalau kita mengerjakan di bulan Ramadan, dilengkapkan misalnya saya sholat duhur supaya banyak pahalanya, saya sholat 2 kali sunnah sebelum sholat, 2 kali sunnah sesudah sholat, wah ini pahalanya seperti fardu selama Ramadan ini. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, begitu nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Arif Agung. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa peran takwa dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hidup? Gitu Ustadz. Coba diulangi apa? Apa peran takwa dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hidup? Yang berperan itu orang yang bertakwa, ya. Takwa itu adalah penuntun supaya orang bisa menjadi orang yang terhormat. Dan takwa itu adalah persyaratan untuk masuk surga. Al jannah uiddat lil muttaqina faqat. Surga itu uiddat lil muttaqin. Allah dalam Al-Qur'an menyatakan begitu, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tidak berjuang untuk menjadi mutaki, salah-salah nanti nggak cukup syaratnya untuk masuk surga. Jadi surga takwa itu harus terus kita perjuangkan, terutama di bulan Ramadan ini dengan ibadah puasa. Tetapi kan kita bisa puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Kalau kita lebih banyak berpuasa sunnah, maka kita akan lebih mudah untuk bisa mencapai ketakwaan tingkat yang bermartabat. Begitu kira-kira. Maka perjuangan untuk menjadi mutaki itu tidak boleh berhenti. Selalu kita perhatikan takwa. Oleh karenanya, salah satu syarat khutbah Jumat
itu wajib khotib mengingatkan ittaqullah, harus bertakwa, harus membaca ayat-ayat tentang takwa. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira itu. Baik, gitu ya. Terus kemudian ada juga yang pertanyaan selanjutnya Ustadz, yaitu Ustadz, apakah boleh minum obat untuk pencegah haid agar puasanya tidak bolong? Begitu Ustadz. Saya kira itu nanti bisa berdampak negatif. Jadi Allah menjadikan wanita itu haid, ini ada hikmahnya ya. Ikutilah yang wajar saja. Jadi nggak usah dicegah, kecuali kalau pada waktu melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji ini kan bisa jadi orang berhaji cuma satu kali saja. Lalu dibolehkan itu. Tapi kalau puasa, biarkan saja yang wajar supaya Anda sehat. Jadi nggak usah dicegah-cegah. Ya, kecuali kalau sakit. Misalnya biasa yang disebut istihadah ya. Kalau istihadah itu kan itu bermasalah itu. Orang yang berkepanjangan haidnya lah itu konsultasi sama dokter. Tapi kalau yang wajar nggak usah dicegah, biar aja ya 3 hari atau sepekan tidak berpuasa nanti dibayar. Dan Anda ketika tidak berpuasa itu jangan dikira Anda tidak dapat pahala. Anda bisa berzikir, Anda bisa bersodako, dan kalau Anda merasa wah kok sekarang saya harus puasa, lalu Anda merasa sebentar kalau sudah selesai saya mau puasa lagi, itu aja sudah dapat pahala itu. Allah tidak mungkin merugikan hambanya. Allah Maha Adil. Saya kira begitu. Wallahu a'lamu bishawab. Oke, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu izin bertanya Ustadz, sebenarnya wanita yang sedang haid itu boleh membaca Al-Quran dari aplikasi HP atau tidak, Nggih? Soalnya ada beberapa konten di media sosial itu yang mengatakan demikian untuk mengejar hatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Begitu Ustadz. Ya, ya, ya. Kalau Anda mau mendapatkan pahalanya, ya, misalnya Anda mendengar orang membaca Quran. Selama Ramadan Anda mendengarkan dari HP ini. As-sami' kal qari. Orang yang mendengar itu dapat pahala sesuai dengan sama dengan yang membaca. Selesai kan urusannya. Jadi Anda tidak perlu merasa dirugikan. Selama misalnya haid, Anda bunyikan itu HP Anda ngaji didengarkan, insya Allah pahalanya sama dengan yang membaca. Saya kira itu jawaban saya. Jadi ini mendengarkan gitu nggih Ustadz ya. Misalkan kok biasanya kan ada yang apa ya Asami misalnya kalqari. nggih. Asami kalqari. Misalnya Anda mendengarkan, lalu ada juga mengikuti sambil itu nggak apa-apa. Begitu ya. Mengikuti, Ini ya. solusi sebenarnya untuk yang ingin Yang sedang, menghafal ya. Al-Quran gitu nggih. Sehingga misalnya Yang Anda, ingin Anda menghafalkan Al-Quran. saya maunya hatam sampai selesai gitu ya. Lalu pada waktu itu Anda nggak usah membaca, Anda dengarkan aja handphonenya. Kemudian Anda mengikuti aja mendengarkan itu. Di mana saja kita mendengarkan orang baca Quran, asal ida wa ida quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Gitu Allah dalam Al-Quran. Kalau Anda mendengar orang membaca Al-Quran, fastami'u. Fastami'u itu bukan isma'u. Fastami'u dengan isma'u beda. Kalau isma'u itu sekedar mendengar saja. Kalau dalam bahasa Inggris, I hear, saya mendengar. Saya mendengar ada mobil itu I hear. Tapi kalau fastami'u itu listen. Saya misalnya saya sekarang ceramah ini lalu Anda mendengarkan itu yastami, ya. Dan Al-Qur'an memerintahkan kalau Anda mendengar orang membaca Al-Qur'an, maka ansitu yang tenang, wastami'u dengarkan yang baik la'allakum turhamun. Anda mendapatkan rahmat dan Anda mendapatkan pahala seperti Anda membaca. Wallahu a'lamu bishawab. Allah Maha Pemurah. Tidak mungkin ada orang dirugikan oleh Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, eh, ada yang ingin bertanya kembali atau yang ingin langsung berkomunikasi dengan Ustadz melalui raise hand, silakan. Ada? Ada pertanyaan kembali yaitu oh yang paling bawah ya dari Ummu Haura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan penjagaan terbaik kepada Ustadz dan seluruh tim YDSF. Terima kasih. Amin. Ustadz izin tanya, bagaimana cara menyikapi orang-orang yang ucapannya menyakitkan dan perilakunya buruk atau merugikan diri kita sampai habis kesabaran dan ingin membalas sedangkan kita dalam kondisi berpuasa dan di bulan Ramadan begitu, Ustadz? Iya. Istilah habis kesabaran itu sebenarnya nggak tepat ya. Sabar itu nggak ada batasnya. Kan kalimat orang kadang-kadang mengatakan sabar itu ada batasnya. Itu kita yang membatasi. Sebenarnya sabar itu nggak pakai batas. Kalau Anda mau sabar, bagaimanapun bisa saja. Maka kalau ditanyakan bagaimana sikapnya, yang pertama, Anda jangan berusaha untuk membalas orang yang berbicara yang tidak baik. Kalau puasa, maka Rasulullah mengajarkan, misalnya Anda ketemu orang lalu dia berbicara yang menyinggung perasaan atau berbicara menceritakan kejelekan orang. Nabi mengajarkan, katakan pada mereka itu, inni so'im. Mohon maaf, saya berpuasa. Mohon maaf, saya berpuasa. Itu harus dipraktekkan itu. Sampai kalimatnya diajarkan oleh Rasulullah. Fakul inni so'im. Saya berpuasa. Dan kalau orang menyakiti kita, ya kita kalau nggak kuat itu berusaha minta tolong kepada Allah supaya kuat. Dan itu pahalanya besar sekali. Tetapi kalau ada orang cari gara-gara lalu kita juga menjawab seperti itu akan terjadi pertikaian. Dan kalau sepertikaian terjadi nanti ada pemutusan silaturahmi. Kalau pemutusan silaturahmi terjadi, apalagi di bulan Ramadan ini, itu ruginya sulit diungkapkan. Karena nanti ampunan-ampunan itu jadi nggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang penting kita itu jangan, pokoknya yang penting saya menang dengan dia, saya tidak salah. Jangan begitu. Misalnya ada orang katakan akhlaknya tidak baik, menyakiti hati kita. Ya sudah, kalau sudah berpisah sudah saya maafkan saja. Anda mengatakan begitu. Kalau dia minta maaf ya, kalau Anda itu merasa salah, Anda minta maaf. Itu yang paling dianjurkan supaya tidak berkepanjangan. Kalau misalnya orang yang terhadap orang itu kita minta maaf dia tidak mau, maka yang berdosa dia. Kita sudah selesai. Tapi kalau bersitegang dua-dua, maka yang dolim maupun yang didolimi sama ruginya nanti. Karena kita diperintahkan untuk berdamai. Ya sudah, saya nggak salah kok. Kan biasanya begitu. Dia yang salah. Lalu nggak tegur sapa. Nah, tidak tegur sapa ini namanya memutuskan silaturahmi. Maka yang mendolimi dengan yang didolimi karena tidak bertegur sapa maka sama-sama ruginya. Oleh karena itu, mari kita berdamai-damai saja. Kita berusaha menjadi orang yang bisa sabar. Kalau nggak bisa, minta tolong kepada Allah supaya mampu menghadapi persoalan ini. Dan Allah memberi balasan orang sabar itu tidak tanggung-tanggung. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah kalau memberi balasan pada orang sabar itu nggak pakai batas. Seperti misalnya Anda diberi oleh seseorang selembar cek kosongan saja. Sudah terserah kamu mau minta berapa. Anda sendiri yang nulis. Lebih dari itu. Allah tidak pakai hitungan memberi balasan kepada orang sabar. Pahalanya besar sekali. Maka menangkan uh, logika sehat Anda ketika menghadapi orang yang tidak baik. Saya toh nanti dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar. Silakan. Mereka menyakiti hati saya nggak apa-apa sudah. Kalau orang seperti itu, dia pasti untung. Apalagi selama bulan suci Ramadan ini. Itu yang saya katakan tadi, pencuri-pencuri Ramadan. Kadang-kadang kita lagi berkendara di jalan, kemudian ada orang nggak sopan, lalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, lalu kita balas dengan kata-kata yang tidak baik. Itu setan hadir di situ dan rusak ibadah puasa kita. Inilah ujiannya itu. Kalau orang menghitung puasanya, maka dia tidak mau meladeni orang-orang yang seperti itu dan puasanya bisa sukses. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira begitu. Gitu ya. Maka dari itu kita tebal level sabar kita. Jadi jangan hiraukan, ya sudah maafkan saja. Insya Allah itu akan menjadi pahala dan kebaikan untuk kita. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari Wahid N. Begitu nggih. Apakah boleh melakukan atau membersihkan karang gigi saat berpuasa, Ustaz? Begitu, Ustaz. Uh, saya kira
tidak dilarang, ya, tapi sebaiknya, apalagi masih pagi, nggak apa-apa itu, ya. Tapi memang Rasulullah mengatakan la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Bau yang tidak sedap itu nanti di sana menjadi harum, ya. Jadi misalnya ada kumur begitu, nggak apa-apa, asal tidak sampai apa masuk, ya, tidak sampai masuk. Saya kira itu jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Dewi dari Kalimantan Timur Ustadz. Hmm. Ustadz izin bertanya, kalau sedang berpuasa terus dari gusi kita itu biasanya ada yang berdarah begitu Ustadz. Terkadang bisa Tidak apa-apa. tertelan tanpa sengaja. Hukumnya bagaimana Ustadz? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Tidak Kecuali kalau apa-apa. disengajakan begini, itu kan tidak sengaja itu, ya. Apalagi gusi yang berdarah kemudian nggak sengaja tertelan, nggak apa-apa. Allah Maha Pemurah, ya. Yang penting kita tidak sengaja gitu, ya. Apalagi nggak tahu ada darah gitu, ya. Ya sudah, nggak apa-apa itu. Kalau Walaupun ingus itu tertelan, gitu Ustadz. Kalau ingus itu biasanya kayak kesedot gitu mungkin. nggak apa-apa. Tidak Nggak apa-apa. apa-apa. Ustadz. Yang tidak sengaja itu semuanya tidak apa-apa. Oh begitu nggak Ustadz. Insya Baik. Allah. Oke. Oke. Baik, silakan yang ingin bertanya kembali. Ada. Ah, ini ada dari Gitsa Selda. Kemudian pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika sholat berjamaah setelah imam baca Al-Fatihah, kita sebagai makmum apa yang harus kita lakukan? Apakah mendengarkan imam baca surat atau kita harus baca Al-Fatihah? Begitu Ustaz. Ya, ini kan memang ada beda pendapat, ya. Ada yang mengatakan, ada paham madhab yang mengatakan tidak perlu baca Fatihah. Tapi Imam Syafi'i itu berpegang pada la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau orang tidak membaca Fatihah, itu sholat nggak bisa nggak pakai Fatihah. Maka solusinya, ya, ini memang sering ditanyakan. Ya, solusinya, kalau Anda sholat, misalnya Anda sholat dari awal, ya, bukan masbuk, ya. Lalu imamnya membaca Fatihah, Anda dengarkan dan Anda ikuti dengan lirih. Selesai jadinya. Jadi bisa menjebatani yang mengatakan harus membaca Fatihah. Walaupun ada yang mengatakan tidak perlu membaca Fatihah. Kan ada khilaf ini, ya. Ada khilaf. Ya, saya kira begitu. Kalau Anda mau yang jalan tengah, pada waktu Anda mendengarkan imamnya membaca Fatihah, maka Anda juga mendengarkan dan membaca Fatihah juga lirih, tidak mengganggu kanan kiri. Sudah, artinya Anda sudah memenuhi seperti hadis yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ada lagi? Ya, silahkan. Oh, ini masih ada yang mengetik, begitu nggak? Dan untuk para eh, audiens yang ingin bertanya langsung bisa raise hand, begitu nggak? Silahkan, bisa langsung bertanya kepada Ustadz Taufik yang mungkin ingin ditanyakan secara langsung, boleh. Nanti kita unmute. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz ternyata di chat ini. Ustadz, biasanya kalau waktu puasa itu saat sendawa tiba-tiba ada makanan dari dalam yang keluar secara tidak sengaja, kemudian kita agak sadar mengunyahnya lagi, begitu Ustadz. Nah, seperti itu bagaimana Ustadz? Kalau mengunyah itu kan berarti disengaja. Jadi kalau misalnya bersendawa kemudian apa ada yang keluar, ya dikeluarkan aja, dibuang aja. Itu tadi diunyah, ya. Diunyah Iya, katanya. dikunyah. Ya. Nggak Untuk sadar apa sebenarnya. dibuang? Jadi Nggak dikeluarkan sadar aja. katanya. Kalau misalnya kemudian masuk ke dalam tidak sengaja, itu ya nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau misalnya begini, eh, pada waktu sahur misalnya, ya, agak terlambat. Nah kemudian minum, lalu begitu minum ini belum ditelan, tapi sudah ada. Nah yang di mulut ini harus dikeluarkan. Jangan jangan di apa? Jangan diteruskan. Kan berarti sudah habis waktunya boleh tidak minum itu. Jadi kalau misalnya pada waktu Anda minum, lalu adzan terdengar, harus berhenti. Yang ada di mulut juga dikeluarkan. Supaya tidak melanggar karena itu waktunya sudah habis. Begitu, ya.
Baik, mohon maaf. Terus kemudian ada juga pertanyaan lagi Ustaz dari Yuli Tri. Maaf, tanya lagi kalau sikat gigi di siang hari saat puasa itu hukumnya boleh atau tidak Ustaz? Karena mungkin Tadi kan saya ragu begitu jawab Ustaz tadi. nggih, ketelan atau tidak begitu nggih Ustaz? Ya, kalau ketelan itu kan artinya tidak sengaja menelan, ya kan? Jadi yang penting hati-hati saja. Ya kemudian kalau sudah ya dikeluarkan, jangan sampai termakan atau tidak sengaja diminum. Kalau sengaja lah itu batal. Oleh karena itu dijaga yang baik gitu ya. Sadar bahwa saya ini lagi puasa ini. Kalau tuh misalnya gosok gigi ya hati-hati lah. Nah, jangan sampai ketelan. Saya kira begitu, tidak sulit saya kira. Oke. Berarti sama halnya ketika waktu wudhu begitu nggih Ustaz? Waktu waktu ini Ya, betul. gitu. Nggih, waktu pas menghirup melalui hidung gitu, terus kemudian Ya, kumur-kumur gitu. Kalau sama tidak sengaja ya, keterusan begitu. ya. Ya itulah hati-hati aja. Sadarlah bahwa Anda ini sedang puasa begitu. Jadi berhati-hati. Insya Allah nggak apa-apa. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk para audiens dan yang sudah bertanya dan alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustadz Taufik. Ya, insya Allah ini menjadi pencerahan untuk kita semua dan Nah, maka dari itu kita untuk berpuasa ini harus lebih hati-hati. Entah itu dari sikap kita, entah itu dari perkataan kita, dari lisan khususnya begitu nggih. Nah, dari istilahnya kayak ya seperti halnya tadi kita berkumur-kumur juga harus hati-hati, bergosok gigi juga harus berhati-hati. Ini akan menyempurnakan puasa kita begitu nggih. Baik, eh selain itu saya ingin menginfokan kembali insya Allah pada tanggal atau hari Senin pekan depan akan diadakan kembali ngaji online yaitu ngabuburit Ramadan dengan tema yakin besok ketemu Ramadan lagi, begitu nggak? Yakin besok ketemu Ramadan lagi dengan Ustadz Marzuki Imron. Insya Allah akan kita laksanakan di hari Senin pekan depan. Nah, informasi lebih lanjut bisa hubungi di nomor 081 1374 566. Kami ulangi lagi, bisa hubungi di nomor 081 1374 566. Dan juga jangan lupa follow media sosial YDSF di IG, FB, aplikasi X, dan TikTok di @ydsfku. Dan jangan lupa subscribe juga di YouTube channel di YDSF Al-Falah. Begitu. Terima kasih untuk Ustadz Taufik yang sudah memberikan kita pencerahan tentang bagaimana kita meningkatkan takwa kita agar hidup kita eh, limpah berkahnya begitu kan. Karena itulah yang kita harapkan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Baik, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mendengarkan doa dari Ustadz Taufik. Monggo Ustadz. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa dengan konsentrasi yang baik dan kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك يا الله في هذا الشهر الفضيل. تقبل منا صيامنا يا رب، تقبل منا قيامنا وأعمالنا وتلاوتنا وصدقتنا. اللهم اغفر لنا يا غفار يا واسع المغفرة. اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أحينا مسلمين طائعين وأمتنا مؤمنين تائبين. اللهم هذا الدعاء منا ومنك الإجابة، وهذا الجهد منا وعليك التقلان. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kembali terima kasih jazakumullah khairan katsira untuk Ustadz Taufik. Baik, mari kita tutup ngaji online kita pada sore hari ini dengan bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.